Bapak Ibu, perkenalkan mungkin bagi yang belum kenal, dengan saya Happy yang akan bertugas menjadi host di acara webinar KOAS yang hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar KOAS untuk bersama-sama mendengarkan ceramah kesehatan jantung ya, yang tentunya sangat menarik dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga untuk webinar ini sinyal kita semua baik ya, tidak ada kendala sehingga acara bisa berjalan lancar hingga akhir acara. KOAS juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Jantung Indonesia, kepada Mas Ramdan dan juga Mbak Ana, dan juga mungkin ada Ibu Kartika di sini ya, dan khususnya kepada Dr. Ronali Rasmin, spesialis jantung pembuluh FIHA. Terima kasih dari Yayasan Jantung Indonesia sudah berkenan hadir dan sharing kepada komunitas warga senior. Nah, sebelum dimulainya acara, izinkan saya untuk share rundown acara di siang hari ini ya Bapak Ibu. Sudah tampil Kak Zulfa? Ibu. Halo, Ya, sudah. Oke, sudah ya. Oke, baik. Sebelum dimulainya acara di sesi inti nanti akan ada sekilas tentang KOAS. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang KOAS karena di setiap webinar KOAS ada saja ya peserta yang baru dan belum mengenal tentang KOAS. Kemudian akan ada sambutan dari Ketua KOAS dan kemudian juga sekilas tentang Yayasan Jantung Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan seminar kematian mendadak karena jantung oleh Dr. Ronali Rasmin yang akan dimoderatori oleh Dr. Lupita Wijaya. Dan juga akan ada sharing pasien penyakit jantung bawaan oleh Ibu Desi Kemalabos. Kemudian kita akan foto bersama, mohon Bapak Ibu nanti boleh menyalakan videonya ya Bapak Ibu ya, pada saat foto bersama, dan akan ada sharing produk kesehatan jantung juga dari Kalbe oleh Bapak Dimas Sagita. Nah, nanti akan dipilih penanya terbaik, baik yang bertanya di saat talk show dengan Dr. Ronali ataupun dengan Bapak Dimas Sagita. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, pada saat sesi talk show nanti, Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin yang ingin menyampaikan langsung juga boleh, nanti kita akan unmute dan boleh menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Nah, Bapak Ibu, karena biasanya nih yang sharing KOAS itu Pak Adi Trisnanto ya, hari ini sedang berhalangan, sehingga izinkan saya juga akan memperkenalkan tentang KOAS. Sebentar. Oke, baik. Apakah sudah bisa dilihat, Kak Zulfa? Bu Happy. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu mungkin yang sudah bergabung menjadi member KOAS supaya lebih dekat lagi ya dengan KOAS, dan apabila yang belum mengenal supaya lebih dekat dengan KOAS juga. Nah, komunitas warga senior dengan tagline-nya Growing Healthy, Live Longer. Nah, ini Bapak Ibu untuk beberapa anggota KOAS ya, kita sedang mengunjungi Villa Bu Aida di Puncak waktu itu. Nah, KOAS memiliki visi menjadi komunitas idaman bagi warga senior untuk memperluas wawasan dan pertemanan yang mencerahkan. Dan misinya adalah menjadi wadah bagi anggotanya untuk hidup bermartabat, mandiri, sehat, dan sejahtera. KOAS memiliki value, kejujuran, keterbukaan, kesetaraan dalam keterbukaan di antara para anggotanya dari berbagai latar belakang. Nah, KOAS memiliki program yaitu seminar atau sharing edukatif dari berbagai aspek kehidupan para senioren. Kemudian juga mengajak anggotanya untuk saling berbagi dan menciptakan keselarasan sebagai cermin harmoni kehidupan. Nah, bagaimana cara menjadi member KOAS? Simpel sekali Bapak Ibu, hanya mengisi formulir keanggotaan dengan syarat usia di atas 55 tahun dan juga membayar iuran tahunan sebesar Rp350.000 per tahun. Cukup ekonomis ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk aktivitasnya adalah pertemuan 2 bulan sekali dalam ruangan seminar maupun industrial visit. Nah, ini pada saat sebelum pandemi. Di saat pandemi kita mengadakan aktivitasnya itu setiap bulan melalui webinar seperti siang ini. Nah, kemudian KOAS juga ada pertemuan founder dari KOAS. KOAS didirikan pada Januari 2009 sehingga usianya di 2022 adalah 13 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah,
pendiri koas adalah Dr. Bunyamin Setiawan. Beliau adalah founder dari PT Kalbe Farma Tbk dan juga rekannya yaitu Bapak Indra Gunawan Masman, MBA, yang saat ini beliau adalah Dewan Penasehat dari Yayasan Untar. Oke, Bapak Ibu jika tertarik dan berminat menjadi member koas, boleh mentransfer ke rekening koas sejumlah 350.000 ke rekening atas nama Janti Atmojo atau Dr. Erik Tapan. Nah, ini Ibu Yanti Atmojo adalah bendahara koas dan Dr. Erik Tapan adalah sekretaris koas yang juga merangkap di bidang keanggotaan koas. Nah, untuk nomor rekeningnya ini boleh nanti difoto ya slide ini Bapak Ibu di 7060 397 826. Nah, membership koas ini hanya dengan membayar iuran per tahunnya 350.000 itu Bapak Ibu bisa free ya hadir di event koas offline selama setahun ada 6 kali. Kalau secara selama pandemi kita memang membuka untuk baik anggota maupun non anggota untuk bergabung dengan free of charge ya. Jadi tidak ada biaya untuk webinar. Nah, ini Bapak Ibu beberapa foto ya, foto koas. Sebelum pandemi ini kita Tai Chi ya di Villa Ciputra oleh pakar Tai Chi ya waktu itu Ibu Chandra Herawati. Kemudian kita juga berwisata Bapak Ibu di Taman Buah Mekarsari. Ini dari kanan ke kiri ada Bapak Urip, Pak Puspo, di tengah almarhum Bapak Kosmas Batubara, kemudian ada Dr. Handrawana Desul, mungkin sudah banyak yang kenal beliau ya. Kemudian Dr. Erik Tapan ini yang bertopi hitam ya, beliau ada sekretaris koas. Nah, kita juga mengadakan terapi ketawa di Harvest City ya di Cilengsi, kemudian kunjungan ke pabrik Kalbe Farma. Nah, ini yang paling depan baju kotak-kotak itu Ibu Indra Gunawan. Kemudian ada Ibu Rita Wijaya yang tengah yang juga member koas ya dari awal berdirinya. Kemudian kita juga mengadakan kunjungan ke kapal Dr. Lee Darmawan, Bapak Ibu. Oke, kemudian kita juga pernah singgah di kantor BUMN ketika Bapak Dahlan Iskan masih menjabat. Kemudian kita juga ke Ciputra Artpreneur. Kemudian kita juga ada seminar dengan Dr. Tan Sotyen ya. Mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah mengenal beliau juga. Oke, kita kunjungan ke Rukun Senior Living dan juga field trip ke Kompas Gramedia. Kemudian ini ada Pak Adi nih menginjak bara api Bapak Ibu. Untuk tema Mestakung ya, semesta mendukung. Ini bendahara koas. Pak Adi adalah wakil ketua koas. Oke. Nah, ini selama pandemi Bapak Ibu kita mengadakan Zoominar ya setiap bulan. Oke, dengan tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya, yang mungkin jarang ya atau tidak didapatkan di komunitas senior lainnya. Ini untuk membership koas. Selama pandemi kita ada write off ya Bapak Ibu sehingga kita membuka kembali untuk membership itu di tahun 2022 Januari. Untuk yang berwarna hijau ini sudah melakukan renewal member. Nah Bapak Ibu jika ada pertanyaan tentang koas atau ingin tertarik ya menjadi member koas boleh menghubungi saya di lewat email boleh di happyan@gmail.com atau di melalui WA ya atau telepon di nomor saya. Boleh dicatat juga 0857111127777. Oke, baik Bapak Ibu. Semoga yang belum bergabung boleh ya Bapak Ibu ya bergabung di menjadi member koas hari ini. Ya, Bapak Ibu sudah tidak sabar tentunya untuk masuk ke sesi inti. Tapi sebelumnya tidak afdol ya kalau Ketua Koas belum memberikan sambutan. Ya kepada Pak Indra Gunawan, silakan Pak Indra. Masih di mute Pak Indra. Pak Indra mohon maaf masih di mute Pak Indra. Pak Indra, mohon maaf, Bapak masih di mute, Pak Indra. Oleh operator, ya. Enggak, ya. Saya sudah buka, Bapak harus membuka sendiri ya. Sudah, silakan Pak Indra. Ya, jadi saya mengucapkan selamat siang kepada yang hadir sekarang pada sesi webinar koas ini, di mana hadir juga pengurus dari Yayasan Jantung Indonesia. Antara lain ada Dr. Ronaldi Rasmin, mungkin juga Mas Ramdan,
mungkin Ibu Ana dan yang lain ya. Nah, sebenarnya tadi sudah diuraikan panjang lebar mengenai organisasi KOAS. Kalau kita lihat tagline-nya itu berbunyi Growing Healthy, Live Longer. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari tagline, seyogianya KOAS ini akan banyak juga membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan mereka yang sudah senior, usia lanjut, ya ini kesehatan. Nah, karena itu memang tidak heran bahwa kita mengambil tema penyakit kematian mendadak karena jantung, ya. Walaupun terus terang saya harus akui bahwa kalau di WA KOAS itu ya karena sebagian dari seniornya itu masih aktif beraktivitas, masalah kesehatan ini kadang-kadang terdesak. Malah orang banyak bicara soal politik, ya soal Rusia lawan Ukraina, soal macam-macam lagi ya. Jadi sebenarnya pada kesempatan ini kita ingin kembali ke fitrah asalnya, yaitu memperhatikan apa yang sesungguhnya kebutuhan dari mereka yang sudah senior. Ya ini tentunya masalah kesehatan. Ada Pamio yang menyatakan katanya kalau orang kehilangan harta itu katanya kita nggak kehilangan apa-apa. Tapi kalau kehilangan kesehatan, hilang sebagian. Kalau kehilangan karakter, itu kehilangan semuanya. Tapi saya kira tidak terlalu betul. Sebab kalau kita kehilangan kesehatan, sesungguhnya itu kita kehilangan semuanya. Ya, karakter juga kita nggak bisa menunjukkan karena kita menjadi orang yang tidak berdaya. Kita yang menjadi orang yang dependen, nggak bisa menunjukkan apa-apa. Ya, kita mau beramal kalau sakit pun susah. Benar-benar. Karena itu tema hari ini saya kira amat penting karena kalau kita lihat itu sesungguhnya 35% dari kematian itu disebabkan karena penyakit jantung atau penyakit jantung ini banyak berhubungan, banyak kaitannya dengan aliran pembuluh darah yang tersumbat. Ya. Nah, berarti kalau 35% kedua penyakit ini menduduki tempat tertinggi di Indonesia, sesudah itu disusul oleh penyakit infeksi, oleh kanker, diabetes, ya, maka memang tema ini amat penting, ya, penting sekali. Bahkan yang menjadi masalah adalah ya bahwa ternyata penyakit jantung ini juga banyak terkait dengan penyakit lain, misalnya dengan diabetes, banyak terkait dengan hipertensi dan sebagainya. Nanti Dr. Ronaldi akan menguraikan banyak mengenai penyakit jantung koroner yang mungkin itu banyak menghinggapi mereka yang mulai berusaha senior karena barangkali ada kaitan dengan gaya hidup. Tapi tentu Dr. Ronaldi diharapkan juga nanti mengkaitkan ini dengan penyakit jantung yang lain, misalnya penyakit jantung bawaan yang menjadi obsesi atau yang menjadi orang-orang yang menjadi perhatian dari Yayasan Jantung Indonesia. Begitu juga barangkali perlu disebut sepintas selalu penyakit jantung yang katakan karena aritmia, ya, karena detak jantungnya entah terlalu cepat atau terlalu lambat, ya. Dan sebagian yang hadir di sini, Dok, itu adalah orang-orang juga yang sudah menderita jantung. Tapi di sini letak paradoksnya. Ya. Penyakit jantung bisa membuat orang mati mendadak, tetapi kalau dikenali, kalau bisa dirawat, bisa kita preventif, banyak juga orang yang sudah berpenyakit jantung,
walaupun sudah stand 8 ataupun menderita penyakit jantung bawaan lama, itu ternyata masih bisa berumur panjang, masih berkarya. Karena itu kami dari Kowas juga berterima kasih kalau nanti ada Mbak Desi ya, yang pernah dibantu oleh Yayasan Jantung Indonesia, itu kemudian ternyata sampai sekarang juga bisa sehat walafiat dan masih terus berkarya. Nah, mungkin dari kami, ini yang kami harapkan agar walaupun masalah jantung ini dulu pada awal berdirinya Kowas pernah dibahas, ya, tetapi karena hal ini penting dan tetap saja orang mengetahui, tapi tetap perlu diingatkan ya mengenai penyakit jantung, termasuk juga misalnya kepada setiap orang, termasuk orang yang pun sudah mengetahui. Ya. Nah ini karena itu kita terus-menerus tidak segan-segannya tetap memberikan ya, sosialisasi mengenai penyakit jantung. Demikian dari kami dan kami harapkan seminar ini akan banyak membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian saja. Ya, Baik, Happy. terima kasih Pak Indra untuk sambutannya. Jadi yang paling penting adalah kesehatan ya Pak Indra ya. Ya, betul. Ya, Bapak Ibu, kita akan, mohon maaf, sebelum memasuki sesi Dr. Ronali, tentunya ya Bapak Ibu, kita akan lebih dekat, ingin nih mengenal lebih dekat lagi tentang Yayasan Jantung Indonesia. Di sini sudah ada perwakilannya, Mas Ramdan ya, yang akan memaparkan tentang Yayasan Jantung Indonesia. Silahkan, Mas Ramdan. Tes. Oke, suara saya bisa terdengar, Mbak Happy? Terdengar, Mas. Oke, terima kasih Mbak Happy. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Bapak Indra, Dr. Lupita, Dr. Ronali, Mbak Desi Kemala. Selamat siang semuanya. Senang sekali kami dari Yayasan Jantung Indonesia dapat silaturahmi dengan teman-teman dari Kowas. Perkenalkan, nama saya Ramdan Wahyudi. Saya dari tim komunikasi dari Yayasan Jantung Indonesia. Saya juga bersama teman-teman saya di sini, ada Mbak Ana, ada Mbak Kartika, dan Mas Rahmat Taharman. Sedikit saja, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu tentang Yayasan Jantung ya. Saya sebentar saja untuk cerita tentang Yayasan Jantung. Ya, bisa terlihat ya screen-nya? Ya, terlihat. Oke, sebentar. Ya, Yayasan Jantung Indonesia saat ini mempunyai beberapa program ya Pak, Bapak Ibu. Yang pertama program preventif, kuratif, promotif, dan juga rehabilitatif sebenarnya. Dan kami ini berdiri sejak tahun 1981. Saat ini Yayasan Jantung Indonesia merupakan yayasan yang fokus untuk pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah dengan beberapa program. Dan untuk Ketua Yayasan Jantung Indonesia saat ini adalah Ibu Esti Nurjanin, Ketua Umumnya. Dan ada beberapa bidang-bidang seperti bidang komunikasi, bidang preventif, bidang medis, bidang umum, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk bidang promotif sendiri, kita memang ada beberapa program bidang promotif dibawahi oleh bidang komunikasi dari Yayasan Jantung Indonesia. Di antaranya kita memang salah satunya kegiatan-kegiatan edukasi. Untuk di layar ini kita ada beberapa kegiatan yang kita hadiri ke kantor-kantor Bapak Ibu. Jadi memang kita yang jemput bola langsung ke kantor-kantor. Selain kantor juga kita ada ke sekolah, lalu ke masyarakat umum, juga webinar-webinar seperti ini, itu kita di bawah bidang preventif Yayasan Jantung Indonesia. Yang kedua memang kita di bidang preventif, kita mempunyai klub-klub, kalau Bapak Ibu suka tahu tuh klub-klub senam ya, senam-senam jantung sehat, ya ini kita ada klub jantung sehat namanya,
kita sudah berada di kurang lebih ada 184.900 anggota di seluruh Indonesia dari dari Aceh sampai dengan dari Papua. Dan juga untuk anak mudanya kita juga ada yang bernama Klub Jantung Remaja. Jadi bukan hanya dewasa-dewasa, ada juga yang untuk anak mudanya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mau ikut untuk Klub Jantung Sehat bisa menghubungi Yayasan Jantung Indonesia terdekat gitu ya, di daerah manapun. Nah, ini untuk program ke sekolah tetap juga kita datengin. Di antaranya bukan hanya edukasi yang kita berikan, tetapi juga pemeriksaan, di antaranya pemeriksaan gula darah, tensi, kolesterol, dan juga EKG biasanya kita bawa untuk ke kantor dan juga ke sekolah. Dan ada beberapa campaign yang kita jalankan, seperti Sehat Itu Keren, yang saat ini berjalan. Lalu juga ada campaign yang namanya untuk anak muda, biasanya identik dengan rokok ya, kita mempunyai campaign Keren Tanpa Rokok dan lain-lain. Ini juga campaign baru dari Yayasan Jantung Indonesia, Ayhat Mehat. Tujuannya merangkul generasi muda untuk ikut mengkampanyekan gaya hidup sehat. Seperti itu. Jadi ini juga kita menuju ke komunitas-komunitas ya, seperti komunitas saat ini, komunitas KOAS ya. Salah satunya. Jadi bukan hanya komunitas anak muda, siapa saja bisa kita hadirkan untuk edukasi dan pemeriksaan dan lain-lain. Kita juga ada majalah. Nah, ini kampanye, kita juga ada kampanye global namanya Great for Women yang fokus untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan juga kita memperingati hari-hari besar, di antaranya hari hipertensi sedunia, hari tanpa rokok sedunia, hari jantung sedunia, pastinya itu ibaratnya lebarannya ya, Yayasan Jantung di situ, di hari jantung sedunia. Ya, ini peringatan Hari Jantung Sedunia, kita biasanya menghadirkan, membuat satu event-event acara, dan untuk beberapa tahun kebelakangan ini karena kita pandemi, kita eventnya semuanya kita buat secara online. Nah, ini untuk waktu kita membuat lari sebanyak 10.000 orang, terus bersepeda juga terakhir di 2019 kita sekitar ada 3.000 orang untuk bersepeda. Nah, ini untuk bagian dana, ini kita memang ada tim untuk fundraising, dan kami membuat acara-acara seperti ballet, terus Jakarta Fashion Week kita juga selalu hadir, tapi memang kita terakhir di Fashion Week tahun 2019. Ya, seperti apa namanya, masak. Dan ini kita juga di pandemi kemarin kita bikin konser amal dengan bintang tamu Bunga Citra Lestari. Di situ juga kita mengadakan fundraising ini. Tujuan kami adalah membantu anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Nah, salah satunya seperti gambar saya ini. Nah, ini ada beberapa pasien yang kita bantu, dan saat ini per 2022 ini sudah kurang lebih 2.184 pasien yang kita bantu dengan penyakit jantung bawaan. Salah satunya nanti ada Mbak Desi yang akan berbicara, beliau dibantu oleh Yayasan Jantung di tahun 1985 kalau nggak salah. Seperti itu. Mungkin nanti Mbak Desi aja yang cerita ya. Dan di 2021 kemarin memang karena pandemi, operasi kita juga sangat sedikit, hanya 7 orang saja. Dan di 2022 ini kita mulai start lagi, berharap pasien-pasien kita yang masih dan antrian untuk operasi itu masih banyak. Jadi mungkin bantuan-bantuan dari para donatur kita sampaikan dan kita gunakan untuk biaya operasi, dan bukan hanya biaya operasi saja, semua pasien dari seluruh Indonesia kita terima, dan juga akomodasinya juga kita tanggung. Seperti misalkan pasien itu ada dari Papua, kita terbangkan ke Jakarta kan butuh transportasi ya, tiket pesawat, makan, biaya hidup sama di Jakarta itu juga kita tanggung. Jadi bukan hanya menanggung untuk biaya operasinya saja, seperti itu. Oke, selain operasi kita juga mengadakan pemeriksaan keliling secara gratis menggunakan ambulan pelayanan. Ini kita akan memeriksa tekanan darah, gula darah, lalu juga ada kolesterol dan asam urat. Kita berikan secara gratis untuk seluruh lapisan masyarakat. Biasanya mobil ini setiap harinya keliling di pusat-pusat keramaian, entah di mall, entah di kantor mungkin, atau misalkan KOAS mau bikin acara terus request untuk pemeriksaan, itu bisa juga seperti itu. Pemeriksaan tensi gula darah aja itu bisa. Tapi memang di saat pandemi ini kita belum adakan lagi pemeriksaannya karena memang kita masih menghindari kerumunan seperti itu.
Dan ini juga kita program terbaru kita bekerja sama dengan PERKI, Persatuan Dokter Jantung Seluruh Indonesia. Kita mengadakan pemeriksaan screening jantung rema untuk anak-anak secara gratis. Seperti itu. Tentunya anak-anak yang kita nilai di lingkungannya tidak kurang mampu. Ini kita datangin SD-SD atau misalkan terakhir kita dengan rusun di Pesakih, Jakarta Barat, kita datangin rusunnya, terus kita undang anak-anak untuk kita periksa jantungnya seperti apa, apakah ada kelainan atau tidak, seperti itu. Ya, untuk kantor kami ada di Yayasan Jantung Indonesia, Jalan Teguh Umar nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat. Sekian dari saya, mungkin Mbak Happy, terima kasih untuk waktunya. Sukses terus untuk koas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat itu keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramdan untuk sharingnya. Menarik sekali ya, tadi disebutkan ada pemeriksaan EKG ya. Apakah bisa keliling juga dari komunitas ke komunitas Mas Ramdan untuk EKG-nya? Untuk EKG sejauh ini kita baru ke perusahaan aja Mbak Happy. Karena memang EKG ini juga kita bisa dibilang terbatas dan juga membutuhkan tempat khusus Mbak Happy. Jadi harus ada ruangan yang tertutup seperti itu karena kita kan harus buka baju ya. Gitu. Jadi memang mungkin kalau memang dari koas mau gitu ya bisa request untuk pemeriksaan ke kami, tapi saat ini kita memang masih menutup Mbak Epi, belum buka untuk pemeriksaan keliling lagi karena memang masih pandemi. Mungkin nanti ketika kita sudah menjadi endemi secepatnya kita akan buka lagi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Ramdan untuk penjelasannya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ya ke sesi yang tentunya ditunggu-tunggu, yaitu sharing oleh Dr. Ronali Rasmin, SPJP FIHA, dan juga Ibu Desi Kemalabos yang akan dimoderatori oleh Dr. Lupita Wijaya. Nah, sebelumnya saya ingin menampilkan dulu untuk CV dari Dr. Lupita Wijaya. Ya, apakah sudah bisa dilihat, Kak Zulfa? Sudah, Ibu. Oke, baik. Dr. Lupita Wijaya lahir di Jakarta 16 Agustus 91, masih sangat muda ya Bapak Ibu ya. Alamatnya ada di Jakarta Barat, di Taman Aries. Mungkin yang bertetanggaan boleh saling mampir ya. Ada nomor handphonenya kalau ingin dicatat boleh Bapak Ibu. Nah, untuk riwayat pendidikannya, Dr. Lupita SD, SMP, SMU ada di Notre Dame, di Kembangan, Jakarta Barat. Kemudian 2009 hingga 2014 S1 Kedokteran Universitas Tarumanegara dan lulus profesi di Maret 2015. Untuk pekerjaannya beliau pernah menjadi asisten dokter dalam penelitian PCI bagian jantung di RSUD Tarakan Jakpus, Jakarta Pusat. Kemudian dokter internship di RSUD dan Puskesmas di Sungai Liat, Bangka ya, jauh sekali. Kemudian per Mei 2017 hingga sekarang beliau sebagai medical eksekutif di PT Kalbe Pharma Tbk untuk berbagai kelas terapi ya. Kemudian sejak tahun 2020 juga berperan sebagai medical eksekutif bagian Kalbe Internasional dengan jobdesk yang sama ya, beberapa kelas terapi di atasnya. Kemudian saat ini juga beliau ada pelebaran aktivitas saat ini, tidak hanya sebagai narasumber, tetapi juga moderator di berbagai webinar ilmiah. Kemudian per Januari 2022 dipromosikan menjadi Advanced Medical Executive khusus kelas terapi neuro, psikiatri, dan endokrin untuk all diabetic products lokal dan internasional. Kemudian beliau ternyata juga menjadi konsultan live chat di Alomedica sampai dengan Januari 2022. Oke, sekian untuk CV dari Dr. Lupita. Untuk sesi sharing, saya berikan waktu kepada Dr. Lupita. Silakan Dr. Lupita. Ya, terima kasih Kak Happy. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah join di edukasi jantung ya hari ini. Perkenalkan saya Dr. Lupita yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Dan tentunya pada kesempatan ini kita sudah kedatangan dua narasumber ya. Yang pertama tentunya yang ahli di bidang jantungnya, yaitu Dr. Ronali, spesialis jantung pembuluh darah FIHA. Halo dok, apa kabar? Ya, baik, Dr. Ronali akan membawakan mengenai kematian mendadak karena jantung ya, Bapak Ibu. Ya, halo dok, apa kabar dok? Ya, selamat siang, kabar baik juga, semuanya baik kan? Ya, baik dok. Baik. Ya.
Ya, oke dok. Ya, lalu yang kedua tentunya akan ada sharing singkat dari Bu Desi Kemala yang akan menjadi dari Yayasan Jantung Indonesia, yang sebelumnya beliau ada riwayat penyakit jantung bawaan. Beliau akan men-sharingkan bagaimana sih kualitas hidup beliau pada saat ini setelah mengalami operasi di tahun 1983 tentunya. Dan itu sendiri disponsori oleh Yayasan Jantung Indonesia. Baik, kita tidak perlu berlama-lama. Mari kita sambut Dr. Ronali, spesialis jantung pembuluh darah VH, yang akan membawakan topiknya mengenai kematian mendadak karena jantung. Dipersilakan, Dok. Saya coba bergabung ya. Ya. Mungkin boleh di slideshow, Dok. Sebentar, saya coba masuk dulu. Ya, baik, Dok. Sudah bisa terlihat mungkin? Ya, sudah, Dokter. Ya, selamat siang semua. Saya hari ini diminta oleh tim Mbak Happy juga kali ya, minta saya untuk menyampaikan kematian mendadak karena jantung. Saya jadi kaget juga, untung nggak ikut-ikutan ya. Tiba-tiba judulnya berubah gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lihat di sini. Ini adalah gambar di mana ya jantung bekerja seperti ini, dengan EKG seperti ini. Ya, tiba-tiba dia diam. Ini yang kita sebut sebagai kematian jantung mendadak. Ya, kita lihat di sini berubah EKG-nya, yang kita bilang ventricular fibrilasi, tahikardi, dan ini. Ya, jadi per definisi apa itu? Per definisi kematian akibat jantung mendadak adalah kematian akibat terhentinya kerja fungsi jantung dengan atau tanpa kelainan. Jadi bisa dengan, bisa tanpa kelainan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan baik-baik, jantung itu mempunyai sistem sirkulasi. Satu, sirkulasi kecil, jantung paru jantung. Jadi jantung berkaitan dengan paru. Satu lagi sistem sirkulasi besar, yaitu otak, hati, ginjal, kulit, dan otot. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau jantung kita bekerja dengan baik, maka sirkulasi ini akan berlangsung baik. Kalau sirkulasi ini berlangsung baik, maka metabolisme di seluruh organ tubuh ini akan berproses secara baik. Dan kalau metabolisme berproses secara baik, tenaga akan dihasilkan. Saat itu kita sebut orang itu sehat. Nah, kelompok penyakit jantung banyak seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Indra. Ternyata ada penyakit jantung bawaan. Siapa ini? Ini adalah penyakit jantung yang terjadi sejak saat janin masih di dalam perut. Dan kemudian dia tumbuh dan biasanya baru dikenali masalah ini di saat usianya sudah 10 sampai 20 tahun. Ada yang kadang-kadang lolos sampai umur 40 tahun. Yang kedua adalah penyakit jantung infeksi. Apa itu penyakit jantung infeksi? Dengan bertambah besarnya seorang bayi, maka dia sudah mulai bisa memasukkan tangan ke dalam mulutnya atau barang-barang di sekitarnya ke dalam mulutnya, dan ini adalah fokus infeksi. Infeksi yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa menimbulkan reaksi radang yang hebat di katup jantung. Jadi penyakit jantung bawaan tadi ternyata kalau ditambah dengan infeksi menjadi berat ya. Karena itu sekarang ini protokol kesehatan salah satu diantaranya adalah biasakan kebersihan tangan, hand hygiene. Dengan bertambahnya usia pada saat umur 20 sampai 40 tahun, tentunya pola masakan yang masuk ke dalam badan berubah. Tadinya hanya masakan-masakan yang tidak diolah terlalu banyak, kemudian akan berubah dengan makanan yang bisa diolah secara dibakar, digoreng, sekarang malah direbus. Nah, jadinya apa yang terjadi? Pola metabolik yang keluar penyakitnya. Dengan bertambahnya usia 60 tahun ke atas, menurut WHO orang tua itu 70 tahun ya katanya sekarang. Nah, degenerasi lah yang terjadi. Nah, selain itu juga ada penyakit
jantung paru. Apa itu penyakit jantung paru? Penyakit jantung yang diakibatkan masalah di paru. Ini biasanya muncul pada pengidap asma atau pengidap PPOK atau pengidap TBC atau pengidap saat sekarang yang sedang pandemi kita bilang long COVID. Nah, kalau diperhatikan baik-baik, ternyata kasus kardiologi anak tuh terbagi dua juga. Ada penyakit jantung bawaan murni. Siapa yang bisa mengidapnya? Ibunya dalam proses kehamilan ternyata menggunakan obat-obat seperti paracetamol atau obat-obat antibiotika sehingga menimbulkan gangguan tumbuh kembang jantung. Kalau penyakit jantung rematik ini yang tadi masuknya dari pola kuman di dalam mulut. Nah, kalau dalam kasus kardiologi dewasa kita mengenalnya ada darah tinggi, hipertensi, ada koroner, ada paru, dan traumatik. Traumatik ini kita tahu kita sudah memiliki jalan tol, jalan bebas hambatan, sehingga terjadinya trauma di jalan pun jadi meningkat. Kita bisa lihat dari potongan sagital pembuluh darah ini. Pembuluh darah ini dengan bertambahnya umur, itu akan mengalami trauma-trauma ringan di dindingnya. Sementara dari sini akan mengalir sel-sel darah putih dan sel-sel lemak yang dengan bertambahnya umur dia akan tersimpan di bawah lapis endotel. Dan simpanan ini dengan bertambahnya umur akan semakin tambah besar. Di sini biasanya pasien sudah merasakan gangguan sesak nafas saat aktivitas. Dan ini akan bertambah berat dengan menyempitnya pembuluh darah. Sesak nafas ini akan semakin dirasakan. Tapi lapis endotel ini adalah lapis yang rapuh. Jadi kapan kita bilang seorang mengidap sakit jantung, sesak nafas yang diikuti oleh nyeri dada akibat robekan ini, itu adalah khas untuk sebuah serangan jantung. Nah, ini yang dibilang kematian jantung mendadak. Sebetulnya nggak mendadak juga ya, karena proses ini adalah proses dari dahulunya. Kalau ini tersumbat total, maka kita bilang serangan jantung. Perawatan gawatnya ada yang tetap, yaitu keturunan. Sulit buat masyarakat di Papua menghindari makanan yang bersifat babi, dan itu adalah lemak yang tinggi, atau sagu, dan itu adalah karbohidrat yang tinggi. Jadi diabetes di sana tinggi, lemak juga tinggi. Etnis ya, ini kalau orang Sumatera Barat tentu masakannya lebih banyak daging dengan santan. Kalau jenis kelamin, pria itu lebih gampang terkena sakit jantung daripada wanita. Dengan bertambahnya usia, hormon estrogen wanita akan tergantikan oleh dominasi dari androgen. Sehingga wanita di atas usia menstruasi akan menjadi punya resiko juga. Sedangkan faktor yang bisa diubah, tekanan darah, kolesterol, diabetes, ada obatnya semua. Nah, kita lihat di sini ya, apa hubungannya antara kerja jantung, sirkulasi jantung, dan gangguan sirkulasi. Ternyata darah itu unsur utamanya adalah natrium. Dan natrium ini dipertukarkan di ginjal. Karenanya kita bisa lihat ada bengkak di kaki, ada bengkak di perut, ada bengkak di seluruh tubuh, atau natrium pindah dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Ya, ini kita bisa melihat pada kasus-kasus gizi buruk, di mana kurang kalori protein. Akibat kurang protein, kita bisa melihat bayi itu kwashiorkor, gemuk, tapi gemuknya gemuk bohong ya. Atau marasmus, dia kurus, ceking, kurus kering ya. Atau juga natriumnya habis dari badan. Ini hanya orang-orang yang bisa mengalami perdarahan hebat yang bisa merasakan gangguan ini ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah kerja jantung. Ini pembuluh darah yang kanan, ini pembuluh darah yang depan, ini pembuluh darah yang kiri. Di tempat-tempat inilah dipasang cincin ya, stent. Ini adalah sel darah putih. Meningkatnya sel darah putih akan menimbulkan pengendapan di bawah lapis endotel yang bisa menyumbat pembuluh darah. Tingginya sel darah merah pada kasus-kasus mereka berada di ketinggian atau di tempat yang kurang kurang oksigen menimbulkan sumbatan. Ini kita bisa lihat. Ini adalah white thrombus ya. Dan white thrombus ini akan menebal dengan bertambahnya umur. Kita lihat pembuluh darah itu berada di permukaan otot jantung. Karena itu kita bisa melakukan bedah pintas koroner. Dan white thrombus ini akan bertambah dengan adanya infeksi sel-sel leukosit masuk ke dalamnya.
Jadi menjaga keutuhan pembuluh darah ini sifatnya mutlak. Lihat, pembuluh darahnya sudah mulai menyempit. Dan disinilah letaknya tindakan bedah pintas koroner atau pemasangan cincin. Kalau pemasangan cincin di tempat sini dikembangkan dia. Lama-lama lapis endotel ini akan robek. Rapuh, robek, dan kemudian sel buku darah akan lengket ke sini. Ini yang kita sebut sebagai red thrombus. Red thrombus kita anjurkan dengan antiplatelet, asetil salisilat, aspirin, dan sebagainya ya. Ini serangan jantung ya yang terjadi. Penyakit penyerta kita punya banyak, hipertensi, diabetes, dislipidemi, tiroid, dan paru. Dan pengendaliannya dari Yayasan Jantung kami menyampaikan istilah sehat, seimbang asupan zat gizi yang dikonsumsi, enyahkan kebiasaan merokok, hadapi stres dan kenali masalah serta atasi, awasi tekanan darah secara teratur, berkala, teratur melakukan olahraga secara terukur dan terarah. Zat gizi, biasanya kita harus konsumsi zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya, kalau kita sudah lanjut usia, protein ini harus lebih dominan daripada karbohidrat. Karena karbohidrat ini akan menimbulkan gas yang bisa menimbulkan sesak. Sedangkan lemak ini, kalau dia tertimbun di dalam badan, dia potensial untuk menimbulkan hipertensi dan diabetes. Biasakan mengkonsumsi air bening. Ya, karena air bening ini ibaratnya menyeimbangkan sampah-sampah di dalam badan. Kita lihat di sini. Protein bisa jadi lemak. Karbohidrat bisa jadi lemak. Lemak sendiri pasti menjadi lemak. Dan ini tersimpan di dalam badan kita. Jadi artinya zat gizi yang masuk itu juga harus diukur. Jangan sampai kita terlalu banyak protein, nanti lemaknya lemak-lemak dari sisi protein. Bisa. Bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat di sini. Minyak, santan, lemak, margarin, susu, dan produk susu adalah yang terkecil dikonsumsi. Sedangkan biji-bijian seperti gandum adalah yang terbesar, diikuti oleh sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ikan unggas putih telur, dan daging merah. Begini cara kita mengambil sikap untuk mengendalikan risiko penyakit jantung. Kebiasaan melakukan olahraga hingga usia lanjut adalah hal yang mutlak. Mungkin ini Mbak Happy yang perlu saya sampaikan. Kita lebih banyak diskusi, lebih baik. Oke. Ya, baik Dok. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat baik Dok dan informatif. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Sebelumnya, sambil menunggu pertanyaan, Dok, sedikit saya tertarik nih Dok dengan penyakit jantung. Itu ada jantung bawaan untuk anak dan jantung koroner ya Dok pada dewasa. Itu karena mungkin lifestyle-nya ya Dok. Itu pada jantung bawaan kira-kira berapa persen ya Dok? Seseorang itu akan lebih sering mengenai jantung bawaan oleh karena dari faktor ibunya mungkin ya Dok. Seperti itu. Mungkin, ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita memiliki sedikit sekali pasien yang dioperasi. Jadi data persisnya cukup sulit buat kita. Cukup sulit. Karena banyak pasien itu menganggap saya masih punya bayi. Mungkin kita semua tahu, kalau orang masih punya bayi artinya keluarga baru. Modalnya belum banyak. Nah, ini menjadikan mereka ragu-ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan. Yayasan Jantung sudah memfasilitasi, ya, dan biasanya kalau saya pergi ke Mataram di NTB itu cukup banyak. Kalau di Jakarta di daerah Pekojan cukup banyak. Kalau di Maluku saya mendapatkan cukup banyak. Itu daerah-daerah yang sering saya datangi dan Aceh juga banyak. Dan ternyata kalau kita perhatikan data kita belum akurat karena banyak mereka yang tidak muncul sebetulnya. Gitu. Oh, jadi sebenarnya banyak ya Dok ya? Banyak, sebetulnya banyak. Dan kebanyakan penyakit jantung bawaan ini karena ibunya mudah mengkonsumsi obat-obat warung, itu dia. Oh iya, jadi bebas dibeli di warung ya Dok ya? Bebas dibeli tapi tanpa indikasi yang benar. Ya, seperti itu. Berarti banyak yang tidak tertangani ya Dok sebenarnya kalau itu penyakit jantung bawaan. Sebetulnya iya, karena mereka tidak sampai di kita,
nggak tertangani. Mereka sudah punya BPJS, tapi mereka juga khawatir apakah diganti atau tidak. Padahal sampai sekarang diganti. Oh, itulah yang bikin angka harapan hidupnya jadi lebih kecil ya, Dok ya, pada pasien Jadi, dengan jantung ya, bawaan. iya, mereka datang sudah dalam keadaan terlambat atau sangat terlambat. Oh, baik-baik, Dok. Lalu Dok, satu lagi Dok, kita beralih ke jantung koroner ya Dok ya. Jantung koroner ini kan sebenarnya salah satu pengaruhnya karena berbagai penyakit metabolik ya Dok, seperti hipertensi atau diabetes gitu Dok. Nah, kalau misalnya Dok dia udah dipasang ring nih Dok, ternyata dia itu harus dipasang ring lagi Dok. Faktor resiko apa sih Dok yang mungkin Bapak Ibu di sini mungkin harus perhatikan nih Dok, supaya kedepannya tidak terulang lagi pasang ring gitu Dok. Ya, jadi sebetulnya pemasangan ring ini maksimal itu 3. Oh, tiga kali Dok 3. maksudnya? Bukan, 3 ring. Oh, oke Dok. Nah, ya, itu yang maksimal ya. Lebih dari itu sebaiknya bedah pintas koroner. Karena kita lihat di sini di slide yang di belakang ini, itu kalau sampai 9 itu artinya pembuluh darah yang tersumbat itu sudah amat sangat banyak itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang dipasang ring itu adalah tempat yang jeopardize, istilahnya artinya yang terancam. Nah, kalau tidak terancam ya tentunya ring itu nggak bisa ditempatkan di sana gitu. Nggak semua kasus harus ditempatkan dipasang ring gitu. Oh, berarti ada kondisi yang nggak bisa dipasang ring ya Dok ya? Ada kondisi yang tidak bisa dipasang ring. Jadi misalnya sumbatan seperti ini tapi di beberapa tempat nggak bisa dipasang ring. Terpaksa bedah pintas dari sini dihubungkan ke sini atau dari sini dihubungkan ke sini. Seperti itu. Oh, itu karena tempatnya rawan ya Dok ya, tidak bisa dipasang ring ya? Ya, tempatnya tidak bisa digunakan. Oh ya, baik-baik. Berarti untuk menjaga supaya tidak terulang kembali Dok sumbatannya, kita selain Gaya hidup. Oh, gaya hidup ya Dok ya? Nah, itu dia. Ya. Jadi gaya hidup yang menentukan ya. Kalau nggak mati gaya gitu. Betul Dok, betul. Ya. Oke Dok. Ini sepertinya Ya, ada pertanyaan nih Dok dari Boleh, Pak siapa? John. Iya, betul. Dari Pak John izin bertanya Dok, terapi saluran pembuluh jantung dengan DSA Dokter Terawan tersebut mengapa belum digunakan para dokter spesialis jantung tanah air? Apakah begitu dominannya kepentingan ekonomis? Maksudnya mungkin dari sisi terapi kali ya Dok ya. Mengapa tidak ada aplikasi dari saluran pembuluh jantung Dok, terapinya dengan DSA? Mungkin dokter pernah mendengar Dok dengan sistem DSA. Tentunya sebagai dokter jantung, yang kami urus hanya jantung. Kan ke arah otak jadinya ya. Kalau dibilang sebagai jantung dan pembuluh darah, tentunya pembuluh darah yang berkaitan dengan jantung. Nah, dalam protokol kami di European Society Cardiology, di American Heart Association, ternyata fibrinolitik atau low molecular weight heparin atau antiplatelet, antikoagulan itu sudah dilakukan penelitian yang lama, panjang, dalam jumlah besar, diulang di beberapa tempat, hasilnya sama. Jadi kami akan mengikuti protokol yang sudah berlaku secara umum. Oh, mungkin yang sudah teruji klinis ya Dok ya, dan betul, sudah ada panduannya. Sebagai dokter kita harus ibaratnya gini, kalau saya masuk ke jalan tol tidak boleh lebih kecepatan 120 km per jam. Lebih dari itu saya salah. Nah, dalam hal ini sebagai dokter jantung saya harus mengikuti protokol itu gitu. Ya, itu karena DSA itu sendiri kan tidak berkaitan dengan pembuluh darah jantung ya Dok ya, seperti itu. Iya. Dan untuk pembuluh darah yang berkaitan dengan jantung, protokolnya sudah sangat jelas. Betul. Dan sudah diakui seluruh dunia. Ya, jadi kami harus mengikuti yang itu. Ya, baik. Mungkin dari Pak John bisa menanggapi apakah sudah cukup dari penjelasan Dr. Ronali atau belum. Nanti bisa coba ditanggapi ya Pak. Jadi baik, Dok, kita beralih ke pertanyaan yang lain, Dok, dari Bu Seli nih, Dok. Izin bertanya, kalau sudah ada diagnosa banyaknya penyumbatan, nah selain operasi nih, Dok, apakah ada jalan lain hanya dengan obat-obatan saja, Dok? Ya, misalnya, Dok, sering disarankan oleh orang itu makan bawang putih dengan jamur aja deh, Dok. Apakah mungkin bisa untuk meluruhkan sumbatan? Seperti itu, Dok. Nah, ini persis seperti yang tadi dibilang. Sebagai dokter,
kami harus mengikuti protokol, standar protokol yang uji klinisnya sudah dibuktikan kebenarannya. Artinya kalau ada yang berobat sama saya, kemudian saya tidak hadir di poli, dokter pengganti ada, itu protokolnya sama. Meskipun dokternya bertukar, kalau di kardiologi, protokolnya sama. Tidak karena dokternya bertukar, terus protokolnya bertukar juga. Enggak. Nah, itu dia. Itu jawabannya ya. Jadi, kami harus mengikuti protokol yang berlaku umum gitu ya. Ya, baik. Jadi untuk Bu Sally mungkin bisa menanggapi apakah sudah cukup jelas atau belum. Jadi intinya adalah dengan makan bawang campur jamur, karena belum terbukti secara klinis dapat menghilangkan sumbatan, sebaiknya dari dokter jantung pun tetap menganjurkan sesuai protokol yang sudah teruji klinis. Salah satunya dengan obat-obatan yang tadi ya, antikoagulan itu yang pengencer darah ya, supaya sumbatannya lancar. Sama terapi yang pasang ring seperti itu. Jika memang sumbatannya sudah benar-benar menutupi pembuluh darah ya dok ya, seperti betul. itu. Ya. Betul. Nanti Bu Sally bisa menanggapi ya Bu. Berikutnya dok, ada pertanyaan dari Pak Ami Robi Pranowo. Pak Joko. Pak Robi dulu saya. Sebentar. Pak Joko oh belum ya betul, kejawab, dari ya? Pak Joko Ya. dulu nih dok. Ya. Total kolesterol. Betul. Ya. Total kolesterol dalam darah berbahaya apa betul di atas 200? Yang pernah saya baca, angka ini sudah ditinggikan, bukan 200 lagi. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah perbandingan antara total dengan LDL dengan HDL atau total dengan HDL. Contoh, kolesterol LDL saya 300. Ya. Tapi HDL saya nilainya adalah 100. 300 dibagi 100 nilainya adalah 3. Jadi saya tidak berhak untuk mendapatkan obat. Nah, saya bilang, wah kalau gitu beruntung dong teman saya. Kenapa dia kolesterol LDL-nya 150. Tapi begitu kita intip HDL-nya, ternyata HDL-nya misalnya angkanya 10 gitu ya. 150 dibagi 10 adalah 15. Artinya wajib gaya hidupnya berubah. Pola makannya, olahraganya, dan obat. Jadi tolong dibandingkan antara total dengan HDL atau LDL dengan HDL. Begitu. Jangan lihat satu-satu angka. Jadi memang harus seimbang ya dok ya? Betul. Antara LDL dan HDL. Ya, baik. Ya, betul. Ya, baik. Dari Pak Joko mungkin dapat menanggapi apakah jawaban yang diberikan sudah cukup jelas atau belum ya. Baik dokter, kita lanjut dok ke pertanyaan berikutnya dok. Dengan Ami Robi Pranowo nih dok. Bagaimana sebaiknya kita itu minum obat tensi yang macam jenisnya tuh banyak banget nih dok. Bagaimana untuk memilih obat yang tepat nih dok, supaya nanti ke depannya tidak ke arah komplikasi jantung kali dok, seperti itu. Baik, jadi sama protokolnya juga ada, uji klinisnya sudah ada, sudah dipublikasi, semua bisa lihat. Sebagai pasien, dengan adanya gadget dan gawai segala macam, sebetulnya bisa terbaca apakah obat yang diberikan dokter itu sudah sesuai atau tidak, gitu ya. Contohnya begini, ada pasien, dia datang pada saya, terus dia bilang, kok di rumah pengukur tensi saya tidak pernah menyatakan saya hipertensi. Tapi kalau saya berobat ke rumah sakit, kok tensi saya tinggi ya, katanya. Itu adalah kelompok white hypertension. Artinya dia kalau berhadapan dengan tenaga kesehatan, tekanan darahnya naik. Apakah perlu diobati? Jawabannya, tunggu dulu. Kita lihat dulu bagaimana rata tensinya di rumah 3 hari berturut. Kalau tensinya rendah, kita tidak bisa segera memulainya. Jadi mengobati hipertensi ini sebetulnya tidak langsung tancap gas begitu melihat pasien di depan mata. Yang pertama. Yang kedua, kita minta gaya hidupnya berubah. Konsumsi garam, konsumsi lemak, konsumsi santan, konsumsi daging dikendalikan. Nah, kalau sudah bisa ternyata tensi masih tinggi, baru kita sampai pada simpulan tekanan darah harus dikendalikan. Gitu caranya. Baik dok, jadi benar-benar semata-mata kita nggak langsung kasih obatnya ya dok ya, kita lihat dulu nih tekanan darah di rumah. Lihat, ya. Nah, jangan lupa itu ngobatin klinis. Iya, baik dok. Ya, jadi nanti dari Ami bisa menanggapi untuk jawabannya dari dokter apakah sudah cukup atau belum.
Baik dok, dua pertanyaan lagi dok, karena waktu sudah tidak memungkinkan ya dok ya. Mungkin yang beralih ke ring nih dok, mungkin kan Bapak Ibu di sini kebanyakan sudah pasang ring ya dok. Jadi apakah ada standar atau kriteria harus pasang ring jantung? Ya kira-kira berapa persen sih penyumbatan dari jantung itu yang mengharuskan kita itu pasang ring dok, seperti itu? Ya, idealnya itu tadi seperti yang saya bilang, pembuluh darah yang terancam. Jadi pembuluh darah itu kan bercabang. Nah, kalau sumbatan itu di dekat cabang, itu harus dipasang. Tidak menunggu berapa persen, harus dipasang. Tapi kalau misalnya ada sumbatan, kita biasanya memakai angka di atas 95%. Kenapa? Kalau kita masang, misalnya 70%, kita pasang ya. Ingat, dengan pemasangan cincin artinya pembuluh darah menjadi terbuka. Tapi kan pembuluh darahnya tadi seperti yang saya bilang, itu berkaitan, berhubungan semua. Apa akibatnya? Di satu sisi dibuka, tapi di pembuluh darah yang lain ternyata, ini kita ngomong pipa saluran air, tersedot jadinya. Jadi pada saat selesai pemasangan cincin justru terjadi serangan jantung karena pembuluh darah yang lain mengalami kekurangan suplai oksigen. Jadi pemasangan cincin nggak main-main juga sebetulnya. Oh baik-baik dok. Jadi sebenarnya harus di kriteria di atas 95%. Tapi pada saat kita mau pasang, kita lihat dulu ya dok ya pembuluh darahnya apakah membahayakan sisi pembuluh darah yang lain gitu ya dok ya? Karena dia berhubungan. Iya baik-baik dok. Ya mungkin nanti dari Pak Joni bisa menanggapi nih kira-kira apakah sudah cukup jelas. Nah kira-kira dok ini ada pertanyaan lanjutan dok dari Pak Joni sendiri. Ring itu tipenya yang baik itu terbuat dari apa ya dok untuk pemasangan? Prosumer ring yang sekarang ini sudah sangat baik ya dan sudah larut dia. Jadi nggak kayak yang dulu. Kalau yang dulu kan masih ya karena awal-awal ya masih kasar gitu ya. Tapi yang baru ini sudah larut dan di dalamnya itu sudah dilapis pengencer juga. Jadi daya proteksinya jauh lebih baik hasilnya. Oh baik dok. Tapi itu tetap kita anjurannya pasien itu tetap harus konsumsi obat antikoagulan itu kan dok, pengencer darah. Karena apa ya? Karena pembuluh darah yang diurus hanya pembuluh darah yang besar. Pembuluh darah yang kecil nggak bisa kita masuk. Betul. Ini ya pembuluh darah yang besar aja yang kita urus. Pembuluh darah yang kecil nggak bisa kita masuk. Gitu. Jadi kita harus menjaga yang kecilnya itu dengan obat juga ya dok ya? Ya. Oke dok. Ya, terima kasih banyak nih dok untuk jawabannya. Ya mohon maaf sekali nih Bapak Ibu karena waktu tidak memungkinkan. Jadi kita sudahi untuk sesi diskusi mengenai kesehatan jantung bersama Dr. Ronali, spesialis jantung pembuluh darah FIHA. Thank you banget nih dok. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih dok. Maksudnya kesan dari sesi ini yang bisa Bapak Ibu ingat nih di rumah dok mengenai kesehatan jantung nih dok. Ya, kalau kita lihat di slide yang berjalan sekarang, kalau sirkulasi itu berlangsung, mungkin tadi dibilang ada tai chi, ada senam jantung sehat, ada apa ya, itu artinya kesempatan tersumbat tuh minimal. Semakin lama kita berbaring, semakin besar peluang dia untuk tersumbat. Nah, semakin banyak kita tidur, semakin bagus lagi sumbatan tadi. Nah, kalau gitu idealnya adalah istirahatnya itu 4-5 jam, jangan terlalu banyak. Olahraganya jangan terlalu traumatis, karena setiap trauma itu tadi sel-sel infeksinya masuk ke dalam subendotel yang bisa menyebabkan stenosis. Jadi lakukan latihan teratur, terukur, dan terarah. Sesuaikan dengan usia, sesuaikan dengan kesanggupan, sesuaikan dengan tinggi badan, berat badan, gitu. Seperti itu. Baik dok, terima kasih atas statement akhirnya. Iya. Terima kasih dokter atas sesinya yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu hadirin ya dok. Ya, saya izin untuk summary ya dok ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nih pesan dari Dr. Ronali bahwa kita itu harus membiasakan agar tidurnya cukup 4-5 jam diimbangi dengan olahraga, misalnya senam jantung, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi itu akan memicu sel-sel itu akan sel infeksinya atau kuman-kuman yang mungkin ada itu akan merusak dari pembuluh darahnya, dindingnya, seperti itu ya. Lalu imbangi dengan modifikasi lifestyle, dijaga pola makannya, jangan terlalu banyak yang karbohidrat, seperti yang Dr. Ronali bilang, protein itu harus lebih banyak daripada karbohidrat ya, seperti itu. Oke, baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu dari
Bu Desi Kemala dari Yayasan Jantung Indonesia akan membantu men-sharingkan mengenai pengalaman beliau selama menderita penyakit jantung bawaan. Halo Bu Desi Kemala, apa kabar? Halo Mbak. Ya, mungkin bisa diceritakan Bu, kronologis Ibu bagaimana dari Ibu terdiagnosa hingga Ibu ini menjalani operasi nih yang disponsori oleh Yayasan Jantung Indonesia. Silakan Bu. Selamat siang Mbak Happy, Pak Teddy, Pak Indra, Pak Ramdan, Dr. Ronali, Dr. Rupita, dan semua yang hadir. Saya berterima kasih sama Yayasan Jantung karena saya memang berangkat ke Belanda waktu itu tahun 84 atau 85 ya, saya lupa. Jadi waktu itu saya memang didiagnosis itu adalah jantung bawaan, sehingga memang awalnya saya harusnya dioperasinya di Jakarta. Tapi karena waktu itu harapan kita itu baru jadi kalau nggak salah, kemudian ada tim dari Australia yang datang, kemudian melakukan operasi di harapan kita, ternyata waktu itu banyak yang meninggal. Akhirnya diputuskan, saya waktu itu berempat, nggak jadi dioperasi di Jakarta, dikirimlah kami ke Belanda. Waktu itu kita di sana stay-nya ada 2 bulan kalau nggak salah. Dari yang 4 berangkat itu, 1 itu harus diulang lagi sampai 3 kali operasinya, dan yang terakhir yang saya dengar itu meninggal. Yang 2 lagi saya nggak tahu, saya udah lost contact. Bawaan ciri-ciri yang waktu itu saya alamin, ini versi cerita orang tua saya, karena waktu itu saya dioperasi umur 10 tahun ya kalau nggak salah. Itu saya tidak seperti bayi umumnya yang ada tengkurap, ada merangkak. Saya nggak melewatin fase itu karena nggak bisa. Jadi kurus sekali, tidak seperti bayi umumnya lah. Menangis pun nggak ada suaranya. Kemudian ibu saya akhirnya mencari cara untuk gimana anaknya ini bisa seperti bayi umumnya lah. Kemudian saya dilatih untuk duduk, diikat di kaki meja pakai stagen ya untuk belajar duduk. Kemudian bayi umumnya duduk itu berjalan itu bisa 1 tahun 2 bulan, saya waktu itu hampir 2 tahun baru bisa jalan. Nah kemudian setelah itu saya bisa normal lagi, normal berjalan seperti anak umumnya, cuman badannya kurus sekali waktu itu. Dan nggak bisa gemuk, pokoknya apapun yang dimakan nggak bisa. Nah usia 3 tahun, ibu saya bawa saya ke dokter anak, dan disitulah saya didiagnosa sakit jantung bawaan. Dan waktu itu dokternya bilang, dokternya bilang, ini anak ibu umurnya nggak sampai 5 tahun ini. Tapi saat saya umur 5 tahun, Allah berkehendak lain, dokternya yang duluan, saya masih ada sampai saat ini. Kemudian saya didaftarkan di Yayasan Jantung. Waktu itu belum Yayasan Jantung namanya, apa ya? Dewi Sartika kalau nggak salah. Yayasan Jantung Dewi Sartika waktu itu. Nah, kemudian diproses, dikateterisasinya di Cipto. Nah, hasil dari kateterisasi itulah yang hasil kateterisasi, kemudian tindakan setelah tim dari Australia datang itulah akhirnya diputuskan saya dioperasinya di Belanda. Setelah dioperasi, saya dari berempat itu saya yang pertama kali dioperasi. Waktu itu ada 7 jam kalau nggak salah operasinya. Terus saya terjadi pendarahan. Jadi saya akan dioperasi untuk kedua kalinya. Saya udah tanda tangani lagi. Risiko terjeleknya, saya udah mau dioperasi, last minute udah memang benar-benar mau dioperasi untuk menghentikan pendarahannya berhenti. Kemudian saya pemulihan, recovery, habis itu pulang kita ke Indonesia. Pulang Indonesia, dan saya nggak pernah makan dikasih obat setelah operasi itu. Sampai hari ini saya bisa menjalankan aktivitas normal, saya berkeluarga, saya punya anak, bahkan waktu mau melahirkan, saya konsultasi, saya periksa ke dokter Munawar, beliau mengatakan saya boleh melahirkan normal. Tapi karena saya waktu itu plasenta previa, jadi nggak bisa normal. Akhirnya sesar. Sekarang kehidupan saya normal saja seperti ibu-ibu umumnya.
beraktivitas normal, dan saya rutin kontrol itu setahun sekali. Baik, Bu. Lalu gejala yang Ibu rasakan tuh awalnya gimana, Bu? Sesek aja atau ada nyeri-nyeri? Nah itu ibu saya harusnya menurut dokter waktu itu, saya itu kan harusnya pingsan, kemudian membiru ya. Nah tapi ibu saya waktu itu merawatnya itu luar biasa. Saya 6 bersaudara, jadi gizi saya 1:5. Jadi saya 5, saudara saya yang lainnya 1. Jadi ibu saya mentreatment saya dengan gizi yang sangat cukup, sehingga saya nggak melewati fase itu, nggak ada pingsan, nggak ada membirunya, cuman kurus aja. Kurus jadi gejalanya tidak ada kenaikan berat badan gitu ya, Bu ya? Nggak ada. Jadi harusnya kan usia sekian, berat badan sekian, ini tingginya doang nambah, berat badannya nggak nambah. Jadi tumbuhnya ke atas. Ya. Itu aja yang saya gejala yang saya alami pada waktu itu. Tapi setelah dioperasi saya normal, berat badan normal, aktivitas normal, normal lah bagaimana normalnya orang biasa. Oh iya, baik, Bu. Jadi setelah operasi sekali itu, Bu, udah nggak ada yang keluhan-keluhan lagi ya, Bu ya? Alhamdulillah nggak ada. Jadi saya memang sekali operasi selesai case-nya. Jadi waktu itu saya kan katupnya yang bocor, VSD gitu ya istilahnya ya, saya lupa. Mungkin yang kelainan di katup ya, Bu ya? Katup itu. Jadi bunyinya itu tanpa pakai stetoskop pun itu didengar dengan telinga aja kayak pompa air gitu. Saking kencangnya. Jadi bocornya itu cukup besar. Di pangkal ya? Ngerti apa nih? Pokoknya di pangkal cukup rumit lah kata menurut dokter waktu itu di Belanda. Ditambahnya dengan tulang babi ya. Oh baik, Bu. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat dari kronologisnya kan Ibu sangat beruntung ya, Bu ya. Maksudnya sampai sekarang hidupnya baik-baik saja, hanya sekali operasi saja, Bu, dibandingkan teman-temannya Ibu. Betul. Jadi kami berempat, yang satu harus 3 kali lagi mengulang, yang dari Bandung. Kemudian yang saya terakhir kebetulan itu meninggal. Yang satu lagi itu tidak. Jadi di antara kami berempat, memang saya waktu itu yang paling hasilnya itu yang paling maksimal. Oh baik. Lalu Bu, sebenarnya untuk menjaga sampai saat ini Ibu obat yang rutin dikonsumsi ada nggak, Bu? Atau makanan-makanan yang harus dijaga gitu, Bu? Enggak. Cuman saya dari kecilnya ibu saya selalu susu yang nggak pernah berhenti, sampai kita juga udah enak melihat susu pasti siang malam. Tapi setelah saya menikah udah saya nggak terusin lagi minum susunya, udah bosan juga gitu. Ya baik, Bu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kepada Bu Devi Kemala seputar penyakit jantung bawaan yang beliau alami dan bagaimana beliau bisa survive ya dengan kualitas hidup yang baik, yang seperti beliau katakan salah satunya faktornya sering minum susu ya, Bu ya, seperti itu. Iya, jadi ibu saya ya, ibu zaman dulu ya, ibu saya sendiri udah sangat sepuh, udah 91 tahun. Jadi cerita beliau itu pokoknya penekanannya setelah dia dengar dari dokter bahwa saya jantung bawaan, jadi ibu saya membuat kesimpulan sendiri bahwa anaknya harus mendapat asupan gizi yang cukup melebihi saudara-saudaranya. Makanya kalau saudaranya saya berlima misalnya, mereka dapat 1/5, saya dapatnya utuh gitu. Iya, baik Bu. Tapi untuk obat-obatan yang dikonsumsi tidak ada ya Bu ya berarti? Nggak ada. Karena kan nggak bisa diobatin, harus satu-satunya jalan memang harus dioperasi. Iya. Baik. Ya, baik. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kah? Bertanya. Oke, Bu Hermida, silakan Bu. Adakah anak Ibu yang menurunkan genetik seperti itu? Kelainan jantung? Alhamdulillah enggak. Anak saya cuma 1, laki-laki, usia 14 tahun. Halo. Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Cuma memang papa saya memang hipertensi, jantung juga. Dari papa saya memang ada. Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya.
Baik, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Kepada Bu Desi Kemala boleh? Atau mungkin ingin sharing nih dengan Bu Desi Kemala bersama. Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya untuk jantung bawaan memang salah satu faktornya dari operasi saja ya. Mungkin dari Dokter Ronali mungkin bisa ikut komentar, Dok. Kira-kira kalau jantung bawaan ini memang terapinya ini hanya operasi saja ya, Dok ya? Waktu usia 10 tahun. Bentar, Dok. Betul, ya. Betul ya? Karena yang terganggu itu konstruksinya. Jadi Oh, konstruksinya pembuluh ini darahnya. harus dikoreksi. Iya. Jadi tembok-temboknya itu ada yang mesti diamplas, ada yang mesti didempul, nah itu yang menjadikan dia harus dioperasi. Berbeda dengan penyakit jantung infeksi, harus ada antibiotik dan diusahakan selambat-lambatnya tindakan operasi. Berbeda lagi dengan penyakit metabolis, harus gaya hidupnya berubah, teratur, terukur, terarah dengan diet yang pas sesuai kebutuhan. Baik, Dok. Ini lain lagi dengan penyakit jantung paru, di mana zat baik. gizinya nggak boleh campur aduk gitu. Ya. Oke, Dok. Baik. Ya, nah, menurut dokter untuk Bu Desi ada saran nggak, Dok, supaya Bu Desi ini nanti ke depannya angka usianya nanti bisa sampai tua nih, Dok, bisa sampai panjang umur ya, 80 tahun gitu misalnya. Amin, amin ya Allah. Jadi sebetulnya penyakit jantung ini jangan dianggap musibah. Ya. Coba ikuti saja perjalanan kita, syukuri saja, dan kita sebetulnya Ibu sudah beruntung bisa bertemu dengan tim yang, maaf, di Belanda itu rata-rata 3-4 pasien dari harapan kita waktu saya sekolah di sana dulu itu berangkat ke Belanda. Jadi artinya memang dipercaya dan hasilnya lumayan baik, lumayan bagus. Jadi jangan menganggap saya kan sakit jantung, itu adalah vonis yang salah dari pasien. Harusnya saya bersyukur sudah kembali pulih. Tapi jangan dihancurkan juga dengan konsumsi makanan yang salah, dengan bekerja naik tangga tapi berlari gitu kan, kita ngancurin yang sudah ditata gitu ya, seperti itu. Jalani saja hidup dengan baik. Berlari itu nggak boleh ya, Dok? Sebaiknya jangan, karena lari itu artinya menimbulkan kebutuhan nadi yang bertambah. Kebutuhan nadi yang bertambah itu akan menjadikan kebutuhan oksigennya bertambah. Gitu. Berarti saya nggak boleh aerobik ya, Dok? Ketukannya 4. Kalau aerobik 4-8 ya. Jadi 8 ketukan itu 4/8. Nggak boleh yang lebih cepat dari itu. Kalau lebih cepat dari itu nanti dia oksigen demand-nya, kebutuhannya naik. Dan itu artinya seperti yang sirkulasi tadi akan membuat gangguan. Gangguan itu akan merusak pembuluh darah. Kalau pembuluh darah rusak, sel-sel leukosit tadi masuk, subendotel, stenosis, serangan jantung. Oh, gitu. Ya, jadi harus teratur, terukur, terarah. Kalau sepeda statis boleh, Dok? Sepeda statis boleh. Sepeda bukan statis boleh. Syaratnya kalau jalan 2,5 km jam, kalau sepeda 4,5 km jam. Itu patokan. Oke, Dok. Kalau saya harus dirubah pola olahraganya. Baik, Dok. Terima kasih atas sarannya nih, Dok. Jadi ini ada ilmu baru lagi nih untuk Bu Desi dan untuk Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menjaga jantung yang sudah dioperasi dengan baik supaya awet ini lebih tahan lama, lakukan pola hidup yang baik, jaga makanannya, dan salah satunya jangan berlari ya, Dok, ya, seperti itu. Mungkin makanan jangan dijaga ya. Makanan jangan dijaga, dikonsumsi saja. Iya, betul, ada. Baik. Ya, oke. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi kepada Bu Desi Kemala? Mungkin boleh men-sharingkan juga nih yang punya pengalaman yang sama di keluarganya dengan Bu Desi Kemala atau tidak. Boleh langsung angkat bicara, boleh, atau langsung bertanya ke Dr. Ronali juga boleh, langsung stick aja bicara. Nanti akan dibuka mic-nya. Oke, sementara belum ada pertanyaan untuk Bu Desi Kemala. Terima kasih Bu untuk sharingnya. Nanti apabila ada pertanyaan nanti akan saya sampaikan itu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dokter Ronali jangan kemana-mana dulu, Dok. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang
bikin penasaran nih Bapak Ibu. Mungkin bisa kita tambahkan sedikit ya Dok ya. 2-3 pertanyaan. Ya. Baik Dok, sebentar saya lihat. Ya, saya tukar dengan Mas Ramdan nanti. Saya ke Yayasan Jantung, Mas Ramdan ke Kalibata. Dok, ini kita berbicara dengan hasil laboratorium, Dok. Sebenarnya dari Bu Nunuk, dia bertanya, dari dedimer yang lebih tinggi nilainya atau di atas normal, sebenarnya apakah ada pengaruh nih Dok ke jantung seperti itu? Iya, dedimer meningkat itu artinya ada sebuah proses peradangan. Nah, setiap peradangan itu ada proses pembengkakan. Nah, bayangkan, bengkak itu artinya cairan yang tertahan di badan itu dalam jumlah yang tidak proporsional. Jadi kalau dedimer meningkat, tentunya kerja jantung jadi bertambah. Ya. Gitu, seperti itu. Supply demand terganggu. Ya, berarti memang ada kaitannya ya Dok ya dengan dedimer, dengan jantung sendiri ya Dok ya? Iya. Seperti itu. Ya, dari Bu Nunuk. Oh, boleh. Silakan. Ibu, saya Ibu Nunuk mau nanya Dok. Jadi tadi dokter bilang mengenai ada pembengkakan atau ada infeksi gitu ya Dok ya? Bengkak bisa berakibat infeksi. Infeksi bisa berakibat bengkak. Tapi itu nggak ada di mana gitu nggak tahu. Soalnya sampai saat ini jadi begini, saya di dimernya di angka 700-an. Terus gitu ke internis, beliau tuh selalu nyecer saya gini, Ibu udah vaksin? Udah Dok, saya sudah komplit vaksin saya. Ibu nggak kena COVID katanya gitu ya. Ya alhamdulillah sih nggak kena COVID gitu kan ya. Jadi dia tetap bersikukuh bahwa saya nggak pernah, emang saya tidak merasakan kena COVID dan saya nggak pernah periksa. Udah gitu beliau kasih saya surat pengantar untuk pergi ke ahli darah Dok. Gitu. Tapi sampai sekarang memang saya udah janjian di RSCM tuh ada dokter Lugi ya yang saya, tapi sampai sekarang masih belum waktu. Jadi saya sekarang juga agak apa tuh takut atau banyak berpikir usia saya sudah 74, tapi rasanya sih badan saya sampai saat ini nggak ada masalah, oke-oke aja. Senam saya juga alhamdulillah bagus, pola makannya alhamdulillah bagus lah ya. Saya lakukan karena pengen sehat. Jadi gitu Dok, makanya sekarang masih bingung gitu karena dari hasil periksa darah itu kenapa ya kok masih sampai ke sana, jadi kayaknya kok serius banget, tapi saya rasanya badan saya oke-oke aja gitu Dok. Gimana ya Dok? Ya, dengan usia Ibu yang 70 tadi, 74. Mungkin mungkin sudah ada aging proses yang bermakna di badan. Nah, aging proses itu kan nggak bisa dihindari, Bu. Iya, betul. Saran saya, Ibu jangan ngobatin laboratorium, nanti panik, Bu. Ibu obatin keluhan Ibu aja. Ya. Betul kan, Bu? Iya. Jadi jangan mengobati laboratorium. Ibu cari saja, oh mungkin kuku kaki saya terlalu panjang menusuk ke jaringan kulitnya. Akhirnya timbul reaksi radang. Atau, oh mungkin saya kalau buang air besar nggak ikhlas, jadi buang air besar 2 hari sekali. Nah, mungkin tidak jadi reaksi radang di usus ya. Jadi ada banyak sebab dan Ibu jangan ngobatin laboratorium. Yang Ibu obati adalah keluhan saya yang sebelah mana yang menimbulkan ketidakbiasaannya. Gitu. Itu aja. Kalau nggak ada keluhan, oke-oke aja ya Dok ya? Dedimer. Kalau nggak ada keluhan, oke-oke aja Bu. Enak, ya. Tenang Kalau aja nggak ya ada Dok keluhan, ya? oke-oke aja. Diterima Jalani hidup ini dengan adanya, santai ya. Baik, terima kasih banyak Diterima Dokter. apa adanya karena sama-sama. Human error bisa, laboratorium error bisa. Oke. Kalau tua itu pasti ya, tapi tua sejahtera itu harus ya Dok. Tua pasti menjadi dewasa wajib. Jadi artinya Ibu jangan mengobati laboratorium. Obati keluhan. Terima kasih banyak Dok. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Bu Nunuk, terima kasih Dokter Ronali. Dok, satu pertanyaan lagi nih Dok mengenai nambah boleh kok. Oh oke, siap. Dok, asal jangan rendang ya. Dari pertanyaan dari mungkin Bu atau Pak Martin nih Dok ya, apakah tidur 4-5 jam itu yang tadi dokter katakan sebenarnya cukup? Soalnya biasanya disarankannya itu 7-8 jam katanya. Jadi bagaimana Dok mungkin tanggapannya?
pertanyaan saya, untuk apa tidur sampai 8 jam? Ya. Ya, kecuali kalau memang saya mengidap stroke atau memang saya sudah kaki nggak kuat berjalan, ya kita nggak bisa menghindar kan? Tapi selagi kita masih bisa melakukan aktivitas fisik, lakukanlah seminimal mungkin, silakan. Misalnya apa? Kita kan punya tuh bola-bola karet. Nah, pegang itu di tempat tidur sambil diremas-remas, atau saya nggak berani keluar, nggak ada anak di luar yang jaga, jadi kaki dijejek-jejek ke ubin di samping tempat tidur. Risiko jatuh kan nggak banyak jadinya kan. Nah, betul. Mungkin itu saja. Ada aktivitas fisik yang teratur, terukur, dan terarah. Baik, Dok. Jadi yang simpel-simpel aja ya, Dok, ya, yang bisa dilakukan dimanapun ya, Dok. Baik, Dok. Terima kasih atas pengarahannya, Dok. Mungkin dari Pak atau Bu Martin bisa menanggapi ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita selama tidak terganggu dengan keterbatasan fisik, sebenarnya kita kan bisa tidur secukupnya ya 4-5 jam cukup sambil melakukan gerakan-gerakan supaya nggak terjadi endapan di pembuluh darahnya, kan jadinya nantinya tidak terjadi sumbatan seperti itu ya. Oke, dari Pak Indra mungkin ingin bertanya nih Pak. Biasanya nih Bapak antusias sekali nih untuk bertanya nih. Mungkin bisa memberikan tanggapan nih Pak. Itu nih, masih juga dengan Ronald. Ya, sebetulnya saya nggak mau ini. Saya kira penjelasan Dr. Ronali banyak membuka mata ya. Jadi banyak hal yang tadinya saya tidak tahu, kemudian terbuka mata. Kelihatannya kita serahkan kepada para peserta yang masih ingin bertanya. Dan seandainya kalau nggak tertampung pada kesempatan ini, boleh nggak pertanyaan itu disusulkan gitu untuk kemudian nanti dijawab secara tertulis atau apa begitu. Karena saya anggap diskusi ini cukup menarik gitu loh, membuka banyak wawasan. Saya kira di antara para hadirin ini banyak yang mau bertanya. Saya persilakan kepada mereka aja. Silahkan. Ya. Baik, Pak Indra. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sekali lagi Dr. Ronali. Sepertinya penasaran Bapak Ibu ini sudah terjawab nih Dok, dengan jawaban dokter yang luar biasa Dok. Terima kasih sekali lagi antusiasnya Dok, untuk edukasinya hari ini Dok. Ya, terima kasih. Maaf kalau ada pertanyaan, Yayasan Jantung Indonesia Jalan Teguh Umar 8, itu buka dari jam 8 sampai jam 2 siang. Silakan datang ke sana. Diskusi di sana, ada juga flyer, ada booklet dan sebagainya, bisa diminta. Ya. Oke Dok, mantap Dok. Jadi Bapak Ibu nih yang pengen baca-baca lagi mengenai kesehatan jantung, jangan lupa datang ke Yayasan Jantung Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat ya. Seperti itu. Oke. Atau boleh lihat di sosmed kami, Mbak. Boleh. Di mana tuh Pak sosmed? Sosmed @Yayasan Jantung Indonesia. Jadi di situ juga banyak informasi tentang seputar Yayasan Jantung ataupun tentang kesehatan jantung. Itu aja. Atau boleh email ke kami di yayasan@inaheart.org.id. Segala macam pertanyaan nanti bisa kita tampung dan kita nanti kita kirim ke Dr. Ronali untuk menjawab, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak sudah memfasilitasi ya. Bapak Ibu jangan ragu-ragu lagi jika ingin bertanya, langsung email saja atau datang ke Yayasan Jantung Indonesia atau mungkin lewat sosmednya ya, seperti itu. Baik, dengan demikian akhir dari sesi edukasi ini, saya akan kembalikan lagi nih ke host kita yang cantik, yaitu Kak Happy. Silakan Kak Happy. Oke, terima kasih Dr. Lupita Wijaya, luar biasa ya. Terima kasih Dr. Lupita sudah memoderatori sharing dengan Dr. Ronali Rasmin dan juga Ibu Desi Kemala. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ronali. Terima kasih dokter untuk sharingnya. Kemudian juga kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Kemala yang sudah sharing tentang penyakit jantung bawaan. Sama-sama. Dan juga kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Dr. Lupita
Wijaya yang sudah memoderatori webinar kematian mendadak karena jantung. Terima kasih Dr. Lubita. Oke Kak, sama-sama. Ya Bapak Ibu, sebelum memasuki sesi berikutnya, boleh mohon videonya dinyalakan sebentar ya Bapak Ibu, karena kita akan berfoto bersama nih. Ya Bapak Ibu, boleh mohon kesediaannya untuk dinyalakan dulu videonya. Ada 3 slide, jadi kita akan 3 kali berfoto ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu untuk yang sedang proses untuk menyalakan videonya. Sedang pakai lipstick. Oke, sudah cantik Bu Nunuk. Ada yang sedang di jalan juga. Terima kasih Bapak sudah menyalakan. Oh ini Bu Mida ya, Ibu Mida sedang di jalan. Ya, baik kita mulai. Hitungan ketiga, 1 untuk slide pertama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Kemudian slide kedua. Di slide kedua masih banyak video yang tertutup, boleh dibuka sebentar Bapak Ibu. Kita akan mulai ya di hitungan ketiga. 1, 2, 3, cheese. Kita masuk ke slide terakhir ya Bapak Ibu. Slide ketiga. Oke, tidak ada, slide-nya cuma 2. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Nah, masih ada satu lagi yang ingin sharing pada kita semua tentang produk kesehatan untuk jantung. Sudah berada di sini Bapak Kak aja ya, masih muda soalnya. Kak Dimas Sagita, silakan. Saya persilakan. Halo, sehat-sehat Kak Happy. Sehat Kak Dimas. Siap, terima kasih. Suara saya cukup jelas ya. Sudah Baik. jelas. Boleh Ya, share screen, baik. silakan. Boleh, saya coba share screen tadi. Ya, sudah terlihat ya. Ya, sudah saya slideshow. Ya, baik. Sudah terlihat? Ya. Siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua untuk Bapak Ibu dari komunitas warga senior KOAS yang kami sayangi dari KB Pharma. Perkenalkan saya Dimas, selaku Product Manager untuk produk kardiovaskular. Jadi tadi Dr. Ronaldi, terima kasih Dok sudah menjelaskan sharing terkait dengan bagaimana mengatasi kematian jantung mendadak dan bagaimana supaya sehat ya, menjaga kesehatan jantung. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan suplementasi terkait dengan kardiovaskular. Di sini kita memiliki KB Pharma memiliki CarQ. Ya. Apa sih CarQ itu? Mungkin coba kita bisa lihat profilnya. Jadi mungkin kalau suplementasi ini Bapak Ibu kenal dengan ya mungkin vitamin ataupun dan maka ini kita punya CarQ yang berisi karnitin dan coenzyme Q10. Apa itu? Jadi karnitin ini dan coenzyme Q10 itu pada intinya adalah digunakan untuk peningkatan energi. Jadi Bapak Ibu mengkonsumsi karbohidrat, lemak itu juga dibutuhkan untuk proses konversi menjadi energi. Ya, di dalam tubuh kita itu ada 6 mitokondria sebagai genset ya, sebagai genset untuk menghasilkan energi. Selain itu, coenzyme Q10 itu juga bersifat sebagai antioksidan potensial ya, membantu dari melindungi tubuh dari radikal bebas. Kemudian ini fungsinya jadi makanan yang kita makan, lemak yang oleh si karnitin tadi transportasikan, diantar ke dalam sel tubuh kita jadi bahan bakar di dalam mitokondria tadi genset ya, supaya olah jadi energi. Itu yang membuat tubuh kita ya tadi lebih berenergi sehari-hari. Nah, kemudian begini ya fungsinya. Lalu kalau kita bilang kalau kita coba cari-cari informasi terkait coenzyme Q10 itu apa, jadi mungkin kita kenal vitamin itu adalah vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, ternyata kalau di Jepang ya coenzyme Q itu dikenal sebagai vitamin Q.
ya, atau supervitamin. Wow, kok supervitamin apa itu? Karena pada prinsipnya coenzim Q10 tadi itu berfungsi untuk optimalisasi fungsi jantung dan pembuluh darah Bapak Ibu. Kemudian juga dia bisa mendukung sistem imun, punya antioksidan yang kuat. Nah, bersama dengan pengobatan obat-obatan diabetes, mencegah komplikasi diabetes. Kemudian ada karnitin yang fungsinya untuk sebagai penambah massa otot sehingga mendukung regenerasi otot, serta memperlambat kerusakan mitokondria dan penyakit-penyakit neurodegeneratif lainnya. Ya, itu fungsi utama dari coenzim Q10 yang dikenal sebagai supervitamin. Ya, kemudian, nah ini mungkin saya sedikit menjelaskan tentang COVID-19, di mana ternyata setelah COVID itu ada namanya pasca COVID atau long hauler COVID ya, sindroma pasca COVID. Apa sih yang terjadi pada pasca COVID? Mungkin ya, alhamdulillah di sini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, ya mungkin survivor COVID mungkin mengalami ciri-ciri seperti ini: mudah lelah, sakit kepala, sama susah bernafas, agak sesak. Nah, ketiga gejala ini itu ternyata banyak ditemukan ya pada survivor COVID ya, mudah lelah, sakit kepala, dan susah bernafas. Nah, itu dikatakan namanya adalah sindroma kelelahan akut atau chronic fatigue syndrome, yang cirinya adalah ada cemas, susah tidur, sakit kepala, terus kemudian agak pusing saat habis tidur kebangun, dan ada nyeri-nyeri sendi. Namanya chronic fatigue syndrome. Ya, jadi mungkin kita alami nih ya, terutama khususnya pada yang mengalami atau survivor dari COVID-19. Nah, ternyata kenapa sih kita lihat bahwa pembentukan energi dalam tubuh tadi dari makanan, dan ternyata bergantung pada dua substansi penting ini, yaitu karnitin dan coenzim Q10. Dan ternyata seiring penambahan usia, maka menurun juga kadarnya ya. Kemudian penggunaan obat-obatan penurun kolesterol, statin, ya baik itu atorvastatin atau rosuvastatin, itu juga ternyata akan berdampak menurunkan coenzim Q10 dalam tubuh kita. Sehingga perlu ada suplementasi tambahan. Nah, kemudian ternyata juga coenzim Q10 pada pasien dengan influenza akut yang dicobakan pada H1N1 virusnya. Dan ternyata coenzim Q10 itu punya sistem sebagai imun booster dan menurunkan radikal bebas. Kemudian pada pasien yang dirawat inap akibat pneumonia akut, ternyata literatur menunjukkan atau jurnal penelitian menunjukkan bahwa 200 mg per hari coenzim Q10 ini dikonsumsi 14 hari atau 2 tablet ya, karena kandungan kita adalah 1 tabletnya 100 mg, ternyata mampu untuk memperbaiki perawatan atau menurunkan durasi rawat inapnya. Jadi mempercepat kesembuhan dari pengobatan dari pneumonia akut tadi. Nah, kembali lagi ke COVID long hauler syndrome tadi, mudah lelah, sakit bernafas, dan sakit kepala. Di sini kalau kita merujuk, Bapak Ibu mungkin bisa ngecek di Facebook fans page ya, itu ada namanya Survivor Corps ya. Jadi mungkin para penyintas COVID itu ada berbagi pengalaman. Apa saja sih dirasakan? Fatigue ya, aduh sangat lelah ya. Kemudian kadang-kadang juga ada gejalanya lupa atau brain fog ya. Jadi ini yang gejala yang dialami. Ternyata di sini disebutkan adalah coenzim Q10 help my fatigue ya, jadi bisa memperbaiki kelelahan-kelelahan yang kami alami ya. Ini di advise oleh COVID clinic-nya di New York ya nih ya, di New York. Jadi ternyata banyak testimoni menunjukkan bahwa ternyata coenzim Q10 itu membantu sekali pada survivor COVID. Ya, jadi ditambah juga ternyata ada acetylcholine untuk memperbaiki brain fog. Brain fog itu keadaan di mana pasien survivor COVID tadi mudah mengalami lupa ya, lupa naruh kunci, lupa naruh dompet ya. Itu bisa berikan suplementasi tambahan untuk perbaikan dari fungsi kognitifnya. Ya, ini fatigue syndrome yang tadi susah berkonsentrasi, sakit tenggorokan, sakit kepala, ada nyeri di antara limfe, ya antara leher dan ketiak, dari otot, tidur nggak nyenyak, dari sendi. Ternyata ada penelitian menunjukkan bahwa 200 mg coenzim Q10 selama 8 minggu mampu memperbaiki sindroma kelelahan akut. Kenapa? Karena adanya penurunan dari kadar coenzim Q10 dan tadi COVID-19 menyebabkan bioenergisitas mitokondria menurun sehingga produksi energi ikut menurun dan mengakibatkan kelelahan akut tadi.
Nah, di sini juga dibahaskan ada ternyata dibahas di judul berita bahwa disarankan untuk membutuhkan mengkonsumsi coenzim Q10 untuk pasien-pasien yang tadi pasca COVID tadi. Nah, coenzim Q10 ya dari KQ itu berisi satu boxnya 3 strip dengan atau kurang lebih 30 tablet ya, dengan cara pemberian tadi diminum 1-2 tablet untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan energi bagi Bapak Ibu semua. Dan mungkin pada kesempatan kali ini ada promo nih yang akan disampaikan oleh Kak Happy ya. Mungkin itu aja, terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke Kak Happy dan salam sehat selalu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Kak Dimas. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menuliskan di kolom chat atau boleh langsung bertanya ke Kak Dimas. Ya Kak Dimas, berarti ini bagus sekali juga ya untuk pasien pasca COVID dan juga mungkin yang sudah di ring atau bypass atau mungkin untuk penyakit jantung lainnya Kak Dimas. Iya, jadi untuk pasien-pasien dengan mungkin di ring kan tentunya ada menjaga ya, tadi Dokter Ronaldi juga sama menjaga kesehatannya, terutama mungkin faktor risikonya dijaga yaitu kolesterol, hipertensi, dan kadar gula. Tentunya kalau sudah pasang ring ada obat-obatan penurun kolesterol juga yang harus diminum. Nah, tadi obat-obatan penurun kolesterol itu biasanya menyebabkan penurunan kadar coenzim Q10 itu tadi ya, yang akibatnya apa sih? Mungkin ada namanya rhabdomyolysis atau apa namanya ya, lelah otot ya, pegal. Rhabdomyolysis bisa menyebabkan kalau diteruskan maka akan menyebabkan kerusakan otot tadi. Nah, dari coenzim Q10 itu mampu untuk satu naikin level coenzim Q10-nya, dua ada carnitin jadi begitu. Kak Happy bisa juga dipakai untuk dengan gangguan kardiovaskular tadi. Happy mau nanya dong. Boleh Bu Nunuk, silakan Bu Nunuk. Tadi waktu awalnya tadi waktu bacakan ada Q gitu ya. Nah, itu berarti apakah ini juga boleh dikonsumsi oleh orang, karena kayak saya lihat banyak sekali manfaatnya. Apakah memang harus untuk orang yang sudah punya sakit jantung, atau kalau nggak punya sakit jantung apakah boleh juga mengkonsumsi? Oke, baik ya. Jadi tadi boleh sih untuk KQ dan carnitin tadi kan memang pada intinya adalah ketika kita mengkonsumsi makanan, maka makanan itu akan diubah menjadi energi. Dan pengubahan energi itu ada di dalam tubuh. Nah, ada orang yang punya riwayat jantung tadi ataupun penderita COVID-19, maka kadar coenzim Q-nya tadi turun. Nah, sehingga ditambah. Nah, kepada orang sehat gimana? Apalagi orang-orang yang sibuk ya, kadang-kadang juga makanan juga kan sembarangan atau malah tadi nggak teratur ya tadi. Tapi butuh booster energi nih ya. Booster energi yang baik apa? Ya tentunya makan makanan yang teratur tadi, dan fermentasi dari coenzim Q10 tadi bisa membantu untuk reaksi dari makanan itu diubah menjadi energi. Begitu Bu Nunuk. Terima kasih banyak. Semoga sama-sama. Ya, terima kasih Bu Nunuk untuk pertanyaannya. Nah,